Terus pas ngerasa waktu itu ada kejadian diikutin 2 minggu sama kuntilanak. Ngeliat kayak ada cewek gitu lagi duduk gitu tuh. Itu jelas banget. Karena juga kesulitan juga pas mau pulang kerja itu. Kayak dia tuh apa ya? Cewek, perutnya itu darah semua. Kayak dia itu tuh minta tolong gitu tuh. Sakit. Kayak wah, ini jatahnya syuting, jadwal syuting, tapi kok studio sepi begini ya? Ini juga temen gue yang satu mana lagi ini nggak ada kabar, nggak ada info. Tapi mau gimana lagi? Ini udah harus syuting dan gue harus manggil narasumber. lah Mas Tom kan di sini. Iya. Ini saya harusnya jadwal syuting di Jakarta. Tapi udah sampai sini ya. Ini dengan Mbak Aisyah. Oh, Mbak Aisyah. Harusnya saya lagi syuting di Jakarta nih, Mbak. Oh, yang syuting channel Alur Kehidupan itu ya? Nah, betul. Harusnya saya cerita di Jakarta. Ini ada narasumber harusnya di sana. Bingung tiba-tiba nyampe sini. Ini di daerah Cilegon. Oh, daerah Cilegon. Nah, ini saya harusnya lagi jadwal syuting di Jakarta nih, Mbak. Oh, channel YouTube yang Alur Kehidupan itu ya? Iya, yang yang itu. betul. Kamu ada? Ada. Wah, kebetulan banget nih. Jadi ngilang sampai sini ternyata ketemu sama Mbak Ais yang punya cerita-cerita horor ya. Jauh Nah, ini ngilangnya. jauh banget ngilangnya dari Jakarta. Pengen naik mobil aja bisa 3 jam, Mbak. Nah, kalau Mbak Ais punya cerita horor apa ini? Ya kayak cerita-cerita makhluk-makhluk kayak begitu. Wah, seru banget nih kayaknya. Nah, Mbak Ais ini indigo atau normal-normal kayak saya? Indigo. Oh, indigo. Iya. Ini Mbak Ais tahu indigo itu dari kapan sih? Waktu SD itu sih dulu mah suka ngeliat kayak asap-asap begitu. Terus pas lagi camping itu bersami, tiba-tiba di ngeliat kayak ada cewek gitu tuh lagi duduk gitu tuh. Itu jelas banget. Ini saat pertama kali melihat Iya. sosok makhluk halus. Itu tahun berapa, Mbak? 2018 kalau nggak salah. SD. Itu tuh kita udah lulus SD. Oh, udah lulus SD, tapi ngerasain kalau lagi punya indigo atau bisa ngeliat sesuatu itu waktu SD. Terus ya dikira ya normal kayak orang-orang lain gitu. Terus pas ngerasa waktu itu ada kejadian diikutin 2 minggu sama kuntilanak. Ini sebelum kejadian yang bersama itu. Sudah. Oh, sudah. Jadi kalau yang bersama yang nih biar pemirsa penonton juga nggak bingung nih dengan ceritanya Mbak Ais ini, bisa di ini nggak rentetan kejadian-kejadian itu dari waktu SD sampai akhirnya sekarang ini gimana? Waktu SD itu kan lagi sesami ya, diliatin tuh sama kuntilanak. Kan disangka mah ya udah diliatin biasa kayak orang-orang biasa. Kok tambah kesini tambah jelas gitu, diliatin semua kayak ada anak kecil segala gitu tuh. Itu tahun berapa itu?
2018 dari 2018 itu. Iya. Terus setelah itu Ya, kayak biasa diliatin ini setiap kerja pastinya kayak gitu. di tempat kerja juga. Di tempat Nah, kalau di kerja. tempat kerja ini bisa agak sedikit lebih detail gimana sih melihatnya sosok apa? Pernah tuh kerja di suatu kafe di Cilegon tuh. Dilihatin semua ada kerja merah kayak gitu, nenek. Tapi pernah sempat kemasukan. Mbak Aisyah kesurupan. Iya, Hmm. kesurupan. Nah, kalau yang di kafe itu dilihatin sosok apa aja? Proses ngelihatnya itu gimana sih? Kayak istirahat gitu kan, kayak pertamanya itu pas mau kesurupan tuh kayak diajak sama anak kecil gitu tuh buat main. Nah, ujung-ujungnya banyak kayak yang iri kayak kok itu bisa gitu tuh main gitu tuh. Terus udah gitu ada yang makhluk lain mau ikut gitu tuh, jadi kayak nggak kuat. Ini kejadian tentu aja malam kan? Malam jam 12 malam. Kan kerja pulangnya jam 1 jam 2. Itu jam 12 malam. Itu di tempat kerja itu di kafe itu selain panggil anak kecil ngajak main, dilihatin apa lagi? Ada pocong. Ada pocong juga? Iya, nenek-nenek ada di situ. Saya jadi penasaran gimana sih kafenya itu, emang bentuk kafe udah lama atau emang tempatnya itu kumuh, terus kamar mandi itu ya nggak ada lampunya gitu, nggak dikasih lampu. Pas saya kesurupan baru dikasih lampu itunya, baru diterangin semua gitu. Nah, itu selain Ais pernah dengar nggak cerita-cerita dari warga sekitar atau orang lain yang pengunjung atau siapa yang pernah ngalamin gitu? Iya, katanya pernah waktu itu kan ada yang kesurupan di situ. Pengunjung juga? Iya, karena dia diliatin kayak nggak kuat ya, diliatin gitu dari atas itu, terus kesurupan di situ. Nah, setelah Mbak Ais setelah melihat bermacam-macam makhluk gaib ya di kafe tersebut, terus apa yang dilakukan? Biasa aja, kayak ya udah biasa gitu kan, nggak perlu kaget lagi gitu. Tetap kerja di situ? Kerja. Nggak ada rasa takut atau apa? Nggak ada. Paling teman-teman doang yang takut. Berapa tahun kerja di situ? 1 tahun doang. Dan selama 1 tahun tuh udah familiar dengan sosok-sosok yang ada di kafe tersebut? Iya, udah jadi bestie. Udah jadi bestie. Seru juga. Nah, selain kejadian itu, tentu kalau indigo kan sering banget ya melihat sesuatu kayak gitu. Ada hari-hari khusus nggak sih kalau indigo tuh, misalkan malam Selasa Kliwon atau malam Jumat ngelihat kayak gitu, atau bisa tiap saat tuh nggak? Setiap saat. Berarti di saat kita syuting ini juga ada juga. Ada. Ngeri juga. Ada. Terus selain kejadian di kafe itu ada lagi nggak yang bentuk paling menakutkan ya dari pengalaman guys? Di itu toko baju, ada pernah kerja di toko baju. Tempat kerja lagi. Itu pernah juga kesurupan juga. Pas mau pulang kerja itu kayak dia tuh apa ya, nggak tahu ya karena apa dianya ya, tapi cewek, perutnya itu darah semua. Kayak dia itu tuh minta tolong gitu tuh, sakit. Kayak apa ya, minta bantuan. Oh, dia minta tolong. Yang saat itu Aisyah apa sih, dia sosok perempuan yang menakutkan atau justru dia dengan wajah yang manis, dengan wajah yang apa gitu? Dia tuh duduk jongkok kayak gitu dari meminta tolong, kayak nangis, kayak saya tuh kayak orang terjepit gitu loh, kasihan gitu, kayak minta tolong, gimana mau nolongnya gitu kan, kayak susah. Tapi Ais lihat juga mukanya dengan jelas gitu. Jelas. Seperti apa itu? Terus perutnya
kayak keluar itu tuh, nggak tahu ya karena bekas apa ya, cuma dia minta tolong gitu doang. Terus setelah itu udah tuh Ais ya kamu lakukan? Minta untuk karyawan semua itu yasinan di situ. Tapi ya kayak gitu aja dianya, nggak tahu minta apa gitu. Itu hanya sekali menampakkan diri atau nampakin terus, jadi kayak kerja juga kayak keganggu kan, kayak mau nolongnya gimana gitu kan. Kalau misalkan lagi aktivitas kan, dia tiba-tiba kayak Ais ngerasa dia tuh kayak ngucap gitu tuh, tolong gitu tuh, kayak susah gitu kan buat nolonginnya, kayak ya udah biarin aja gitu kan, kayak nggak nanggepin gitu. Di tempat kerja itu emang tempatnya yang kalau di kafe tadi kan nggak jelas ya tempatnya, kumuh apa, nggak ada lampu toilet gitu. Kalau yang di tempat kerja yang ini terang sih sebenarnya, tapi kayak itu tuh bekas gudang itu tuh, di toko baju itu bekas gudang. Tadinya kan cuma ada 2 lantai, yang di atas tuh buat gudang. Sekarang 4 lantai. Jadi yang itu bekas gudang itu banyak anak kecil ada di situ juga kan. Terus cewek yang itu juga ada gitu. Kalau boleh cerita jauh ke belakang mengenai tempat kerja tersebut, Mbak Is tahu nggak itu tempat kerja itu sebelumnya tuh gedung apa, atau dari tanah kosong mungkin itu tempat apa gitu? Kurang tahu sih kalau itu mah. Ais nggak coba cari tahu ke? Enggak. Ini. Tapi waktu itu pernah katanya buat biliar. Buat biliar di situ. Mungkin tempat dulu bekas kasus apa gitu. Tapi kurang tahu sih kurang. Nah, selain sosok yang perempuan nangis dengan perut yang terurai isinya gitu, ada lagi nggak di tempat itu? Karena di ketempelan 2 minggu tuh makan 1 sendok aja istrinya udah kenyang gitu ya. Terus orang-orang itu pada ngeliat tuh, ih mukanya pucet katanya. Tapi kan saya nggak ngerasain apa-apa ya. Iya, biasa aja gitu kan. Tapi orang-orang itu muka pucet katanya kayak gitu. Pundaknya panas nggak Neng katanya. Enggak, biasa aja. Terus kayak gitu 2 minggu tuh makan 1 sendok aja udah kenyang gitu, minum juga kayak udah sedikit doang. Itu kamu ngerasa nggak nafsu makan atau gimana? Nggak nafsu makan. Ini nyesek. Tapi kamu badan sehat, fit? Sehat, normal main-main gitu. Tapi nyesek, ngerasa nyesek. Terus makan 1 sendok? Iya udah kayak nggak makan gitu. Dia. Apa sih? Nyesek itu dari ini pundak ke dada. Tapi kalau misalkan itu azan tuh hilang. Kalau udah nggak azan tuh baru ada lagi gitu. Terus selama 2 minggu. Lama juga ya? Iya. Tahu kalau apa tadi ketempelan ikutin itu gimana caranya? Kata tetangga itu yang ngasih saran katanya. Apa namanya? Dibawa aja ke orang pintar katanya kayak gitu kan. Dibawalah ke orang pintar. Katanya iya, katanya cewek yang ngikutin. Katanya mau apa namanya? Mau jagain katanya. Terus kata orang intinya, tadinya itu nggak mau keluar, nggak mau ngelepas. Terus katanya dari situ taunya, oh ini mah punya bisa ngeliat, katanya punya mata batin. Misalnya kan kalau yang tahu apa, saya kan soalnya cuma ya udah kayak orang biasanya ngeliat gitu aja kan. Ini mah enggak. Selain kejadian di 2 tempat kerja itu, ada lagi nggak pengalaman yang mungkin lebih serem atau apa itu? Waktu itu saya pindah rumah. Di situ badan saya lagi dapet ya, lagi head. Saya mau ngebuang pembalut itu. Nah kan rumah saya deket jalan ya, deket rumah kosong. Kok kayak ada mama saya nih, tapi larinya ke rumah kosong. Nah saya kejar, pas sampai rumah kosong itu kok saya kaget, nggak ada mama itu, nggak ada. Taunya itu bukan mama, malah ada nenek putih banget, dari rambut sampai ujung kaki putih banget. Di rumah kosong tersebut? Lagi duduk kayak gimana ya, kepala itu nyengir lah gitu istilahnya. Jadi menampakkan muka itu? Menampakkan muka dari pokoknya putih, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu putih.
Terus dia melakukan apa ke kamu? Cuma senyum doang udah. Untungnya saya sadar dari situ ya. Kalau misalkan enggak itu udah masuk ke rumah kosong itu. Sebenarnya kejadiannya pagi, siang, sore, malam. Maghrib, maghrib. pas maghrib, abis maghrib lah. Maghrib. Masih terang ya sebenarnya. Iya. Kok kamu berani kamu ngejar itu? Karena Berani. dikiranya orang tua. Iya. Gitu ya. Tapi bingung juga pas mau ngejar itu kok pakainya hitam. Dari atas sampai bawah itu kayak pakai jubah gitu loh. Terus Ya begitu udah. kamu samperin ternyata Bukan, nggak seorang ada nenek-nenek. apa-apa. Terus nggak ngajak kamu Nggak, ngobrol cuma- atau apa? Dia senyum doang. Cuma senyum tapi itu putih semua. Terus setelah kamu sadar, Sadarnya pas nenek itu senyum kok saya ada di sini gitu. Terus dipanggil, ngapain di situ katanya? Itu ngejar mama katanya. Orang di sini katanya mama kayak gitu. Barangnya udah dipanggil. Untungnya dia yang manggil kan. itu jarak rumah kamu sampai rumah kosong itu berapa meter? Lumayan jauh. Deket banget. Iya, tapi kan kayak itu rumahnya itu udah lama udah ditempatin. Sampai sekarang Sampai sekarang masih kosong. masih. Kamu udah berapa lama tinggal di sini? Udah ada 2 tahun. Selain itu nenek-nenek mungkin ada lagi di rumah kosong Di yang itu pernah kamu lihat? di kebon. Di kebun dekat Iya. rumah juga. Itu rumah kosongnya dekat kebon di situ. Lihat apa itu? Kuntilanak itu lagi di pohon, lagi gantung-gantungan di pohon. Cuma dia kan kayak ngajak bercanda itu, tapi ilmu mukanya nggak hancur, nggak kayak yang sebelumnya. Biasa gitu, tapi yang namanya dasar setan ya gimana? Serem pasti. Itu doang. Emang kalau kuntilanak tuh mukanya tuh beda-beda atau gimana mbak? Beda, ada yang kayak biasa aja gitu, cuma putih gitu kan. Waktu saya lihat di SD itu mah benar-benar hancur, kayak kepalanya kayak gimana ya, belok-belok kayak gitu. Terus kan katanya kalau kuntilanak tuh ada yang pakainya putih, ada yang pakainya merah, benar nggak sih? Benar, waktu saya di kafe juga itu ada, itu namanya kuntilanak merah ya kalau nggak salah. Itu kayak lebih serem dari yang putih. Oh lebih serem, ilmunya lebih tinggi ya? Iya, itu kayak gede tinggi hitam, kayak bajunya emang iya merah, cuma kan dia kayak mukanya tuh lebih galak. Lebih galak. Lebih galak. Sebagai seorang indigo kan dengan mudah yang melihat hal-hal yang orang normal nggak bisa dilihat gitu. Ketika kamu lihat sosok hantu atau apa itu, yang kamu lakuin apa sih? Biar itu hilang gitu. Biar hilang niatnya. Katanya mah gak bisa disembuhin, harus nikah dulu katanya baru hilang. Oh gitu. Iya. Pernah kamu nanya ke orang, pernah Iya. kamu mau ngilangin Kan pas indigo kamu? pernah nanya orang pintar gimana ngilanginnya, soalnya kan nggak kuat ya. Terus kata dia gini, jangan salah-satunya nikah katanya gitu. Kalau disembuhin nggak bisa. Oh nggak bisa. Keturunan kali, tapi nggak tahu ya benar-benar. Keturunan. Pernah kamu nanya ke orang tua, keturunan siapa sih? Kok Kan bisa? tapi nggak tahu katanya keturunan dari siapa kan begini. Kamu berapa saudara? 5. 5. Tapi selain kamu ada juga mungkin kakak kamu atau adik atau siapa yang, Ada yang atau orang pertama. tua juga. Yang pertama ada, Oh yang pertama indigo juga. iya ada yang pertama. Terus sampai sekarang masih. Masih Masih indigo juga. nurunnya ke anaknya. Masih. Udah nikah belum yang pertama? Udah. Tapi nggak hilang katanya kalau udah nikah. Dia mah dari zaman gadisnya diituin nenek-nenek, dijagain. Oh dijagain, kayak sosok yang jagain gitu. Iya. Nah kalau seorang indigo itu bedanya dengan orang normal selain bisa ngeliat sosok makhluk itu apa lagi mbak? Kira-kira. Ya kayak ngedengar gitu kan. Yang dia rasain gitu. Tapi kalau ketika pas kamu ngeliat sosok apalah itu, kamu coba ngajak komunikasi nggak dengan sosok itu? Enggak. Badannya enggak kuat. Apa ya? Kalau ngeliat bukannya kita ini, tapi malah kita liatin, jadi energinya kekuras gitu. Nggak bisa ngelawan. Jadi kamu nggak coba nggak bisa komunikasi juga ya? Enggak. Cuma ngeliat sosok tersebut ngeliat kamu yang ngeliat dia juga gitu.
dari sekian banyak yang pernah kamu lihat, yang paling menakutkan apa sih? Pocong. Kenapa? Menakutkan. Serem mukanya itu ya. Kan kalau misalkan kuntilanak mah kayak ada cantik-cantiknya ya. Beda, maksudnya ada yang darahan gitu kan, ada yang biasa aja gitu mukanya gitu. Tapi kalau misalkan pocong kan kayak istilahnya retak. Terus katanya kan pocong mah jahat ya, katanya gitu. Kamu pernah dijahatin? Enggak, cuma ngeliat bilang kan, ih kayak gitu amat langsung kan karena kita yang nggak kuat ya, jadi ya udah gitu. Ceritanya seru banget ya Mbak. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita ke kawan-kawan alam kehidupan. Semoga bisa diambil hikmahnya sama para penonton. Terima kasih.